100% warga gereja, 100% warga negara. Halo, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kita tentu pernah mendengar sebuah ungkapan yang sangat familiar. 100% Katolik, 100% Indonesia. Ini adalah ungkapan yang digaungkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto untuk umat Katolik di tanah air. Ungkapan ini mau menyatakan kepada kita bahwa kita sebagai warga gereja tidak dicerabut atau dipisahkan begitu saja sebagai warga negara. Justru semakin disatukan dan semakin saling melengkapi. Lantas, bagaimanakah ajaran gereja Katolik tentang hidup politik? Yuk kita bersatu, berjuang bersama dengan pemerintah supaya 100% pemerintah, 100% Indonesia dan 100% Katolik itu harus sama-sama. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama menimba inspirasi dari dokumen Konsili Vatikan kedua. Secara khusus, kita nanti akan diterangi oleh Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, sebuah konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini. Dalam Gaudium et Spes bab 4, di sana diungkapkan, dijelaskan mengenai hidup bernegara. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui yang menjadi kerangka pokok dari ajaran gereja tentang politik. Yang pertama, gereja menyadari dirinya bukan sebagai sebuah institusi politik. Gereja bukanlah partai politik. Berdasarkan tugas dan wewenangnya, gereja sama sekali tidak dapat dicampur adukkan dengan negara dan tidak terikat pada sistem politik manapun juga. Dengan kata lain, di bidang masing-masing, negara dan gereja bersifat otonom. Tetapi keduanya kendati atas dasar yang berbeda, melayani orang-orang yang sama. Siapakah orang-orang yang sama itu? Orang-orang yang sama itu tidak lain dan tidak bukan adalah kita semua. Anda, saya yang adalah warga negara. Negara dan gereja bertemu dalam satu muara, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau biasa kita sebut juga dengan bonum commune. Gereja dengan hukum cinta kasih berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang adil, penuh perdamaian dan cinta kasih. Sedangkan negara memiliki cita-cita yang luhur untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum. Kedua institusi ini memiliki tujuan yang luhur untuk melayani kesejahteraan bersama. Saudara-saudariku terkasih, apa kemudian implikasinya bagi kita? Hidup politik atau bernegara merupakan langkah untuk terjaminnya martabat manusia. Gaudium et Spes mengajarkan dengan sangat jelas, terjaminnya hak-hak pribadi merupakan syarat mutlak. Maka dari itu, meskipun gereja bukan institusi politik, tetapi kita masuk poin yang kedua. Gereja memandang bahwa berpolitik adalah wujud nyata kerjasama semua orang dalam kehidupan umum. Dalam hidup bersama, kerjasama para warga negara dijiwai kesadaran akan kewajiban mereka. Dibutuhkan tata hukum positif dan juga perlindungan hak-hak yang efektif dan tidak merugikan siapapun. Demikianlah yang diungkapkan dalam Gaudium et Spes. Dari sini kita mengerti bahwa berpolitik adalah bentuk kerjasama antara semua anggota gereja dan juga bersama dengan semua warga negara. Lalu apa implikasinya bagi kita? Hidup politik atau bernegara merupakan langkah untuk mewujudkan terjaminnya martabat manusia dan kesejahteraan umum.
terjaminnya hak-hak pribadi merupakan syarat mutlak supaya para warga negara masing-masing maupun secara kolektif dapat berperan serta aktif dalam kehidupan dan pemerintahan negara. Ini yang diungkapkan dalam Gaudium et Spes nomor 73. Maka dengan kata lain, gereja tidak alergi terhadap politik. Karena politik memiliki tujuan luhur, yaitu untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, segala kekuasaan politik hendaknya mengabdi pada kepentingan umum dan bukan malah kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Saudara-saudariku terkasih, implikasi yang secara langsung kita rasakan dari ajaran gereja ini sebagai warga gereja dan juga warga negara adalah kita diundang untuk menghayati politik sebagai sebuah panggilan. Panggilan untuk melayani sesama, panggilan untuk mengupayakan nilai-nilai cinta kasih dalam kehidupan konkret kita bersama orang-orang di sekitar kita, bersama sebagai warga negara. Saudara-saudariku terkasih, mengakhiri katekese singkat pada kesempatan ini, saya akan membacakan sebuah cuplikan dari Gaudium et Spes yang rasanya bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Hendaknya para warga negara dengan kebesaran jiwa dan kesetiaan memupuk cinta tanah air tanpa berpandangan picik, sehingga serentak tetap memperhatikan kesejahteraan segenap keluarga manusia yang terhimpun melalui berbagai ikatan antar suku, antar bangsa, dan antar negara. Saudara-saudariku terkasih, semoga kita bisa menjadi 100% warga gereja dan 100% warga negara yang baik. Tuhan memberkati.